Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvida Tiara dari jurusan Geografi Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini kita akan mengulas sedikit materi kelas 10 semester 1, yaitu mengenai dinamika permukaan bumi sebagai ruang dengan subkajiannya yaitu geomorfologi. Ingin tahu penjelasannya lebih lanjut? Yuk simak materi berikut ini. Indikator pencapaiannya adalah yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan bentuk lahan pada permukaan bumi. Yang kedua, peserta didik mampu memahami macam-macam bentuk lahan pada permukaan bumi. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami proses terjadinya bentuk lahan tersebut. Ada beberapa macam bentuk-bentuk lahan di permukaan bumi ini. Yang pertama, bentuk lahan vulkanik. Yang kedua, bentuk lahan struktural. Yang ketiga, bentuk lahan fluvial. Yang keempat, bentuk lahan marin. Yang kelima, bentuk lahan karst atau solusional. Yang keenam, bentuk lahan denudasional. Yang ketujuh, bentuk lahan aeolin. Di antara ketujuh bentuk lahan tersebut, yuk kita yang akan kita bahas pertama kali adalah bentuk lahan vulkanisme. Apa itu bentuk lahan vulkanisme? Bentuk lahan vulkanisme adalah kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat aktivitas gunung api. Vulkanisme sendiri adalah berbagai fenomena yang berkaitan dengan gerakan magma yang bergerak naik ke atas permukaan bumi. Akibat dari proses ini akan terjadi beberapa bentuk lahan secara umum yang biasa disebut dengan lahan gunung api. Dalam satuan geomorfologi, dari bentukan ini ada 10 macam, yaitu yang pertama, kerucut vulkanik, lereng vulkanik, kaki vulkanik, dataran vulkanik, padang lava, padang lahar, dataran antar vulkanik, bukit vulkanik yang terdenudasi, boka, dan kerucut parasit. Terdapat 3 macam bentuk gunung api. Yang pertama, gunung api strato. Gunung api strato biasa disebut juga dengan gunung api kerucut. Gunung api strato terjadi dari pelapisan bahan evalta dengan aliran lava. Yang kedua, gunung api perisai terjadi akibat lelehan magma cair yang kemudian membeku membentuk lapisan seperti perisai. Yang ketiga, gunung api mar terjadi akibat letusan sebuah dapur magma yang dangkal dan memiliki volume relatif kecil. Tipe letusan gunung api yang pertama ada tipe stromboli. Tipe stromboli sendiri dicirikan memiliki letusan yang terjadi setiap beberapa waktu sekali. Nah, pada tipe stromboli ini akan mengeluarkan material-material seperti bom, lipari, maupun abu vulkanik. Selanjutnya, letusan tipe Hawaii. Tipe Hawaii sendiri dicirikan dengan memiliki lava yang sangat cair, kemudian lava itu mengalir dari segala arah. Selanjutnya ada tipe Merapi. Kalau tipe Hawaii tadi lavanya cair, sedangkan tipe Merapi ini lavanya kental. Selanjutnya ada tipe letusan vulkano. Sedangkan tipe letusan vulkano ini sendiri diklasifikasikan atas kelompok kekuatan erupsi sehingga diurutkan dari kedalaman dapur magmanya. Terus letusan yang selanjutnya adalah tipe perat. Tipe perat ini merupakan tipe letusan yang sangat berbahaya karena pada tipe perat ini material yang dikeluarkan dapat lempar sejauh 80 km. Selanjutnya adalah tipe Pele. Tipe Pele sendiri terjadi apabila terdapat sumbatan di kawah gunung api. Untuk tipe Vincent ini merupakan gunung api yang memiliki danau kawah. Lahan struktural. Bentuk lahan struktural terbentuk karena adanya proses endogen atau proses tektonik yang berupa pengangkatan, perlipatan, dan pensesaran. Sehingga pada bentuk lahan struktural ini dapat kita jumpai lipatan dan patahan seperti yang kita ketahui sebelumnya seperti Horst dan Graben. Pada proses pembentukan lahan struktural ini, permukaan bumi akan mengalami pengangkatan, perlengkungan, pelenturan, perlipatan pada kerak bumi yang akan menghasilkan lipatan, patahan, lengkungan, dan retakan. Jenis-jenis patahan yang pertama, Horst.
dengan dicirikan dengan naik ke atas, graben turun ke bawah, memusat, menyebar, tekstur, tekstral, sinistral, blok mountain. Pada gambar ini merupakan contoh bentukan dari graben dan horst. Bentuk lahan fluvial. Bentuk lahan asal proses fluvial terbentuk akibat aktivitas aliran sungai yang berupa pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan atau sedimentasi, membentuk bentuk-bentuk deposisional yang berupa bentangan daratan aluvial dan bentangan lain dengan struktur horizontal, tersusun oleh material sedimen berbutir halus. Macam-macam tenaga pembentuk proses fluvial. Terdapat 3 macam tenaga pembentuknya. Yang pertama, erosi, transportasi, dan sedimentasi. Erosi sendiri adalah proses pindahnya bagian tanah yang disebabkan oleh pergerakan air yang terjadi di hulu, biasanya terjadi pada sumber mata air gunung, sehingga proses erosi ini berada di atas. Yang kedua adalah proses transportasi. Proses transportasi adalah proses pengangkutan material oleh air. Nah, proses transportasi ini berada di tengah, sehingga bentuk sungainya biasanya curam. Pada proses transportasi ini, media yang diangkut merupakan media yang sedang. Yang ketiga, sedimentasi. Proses sedimentasi sendiri adalah proses pengendapan material yang biasanya terjadi di hilir. Jadi, pada proses sedimentasi, material yang sudah terangkut dari proses erosi kemudian dibawa oleh proses transportasi dan berair di proses sedimentasi akan mengendap di daerah terakhir, yaitu di rawa, sungai, maupun laut. Pada gambar tersebut merupakan akibat dari proses bentuk lahan fluvial seperti oxbow, delta, estuari, meander. Bentuk lahan marin merupakan bentuk lahan yang terjadi akibat proses laut oleh tenaga gelombang, arus, dan pasang surut. Aktivitas marin yang utama adalah abrasi, sedimentasi, pasang surut, dan pertemuan terumbu karang. Sehingga pada bentuk lahan ini dihasilkan oleh aktivitas marin yang berada di kawasan pesisir. Berikut merupakan contoh dari bentuk lahan marin, yaitu pesisir, pantai, pantai, dan lagunya. Lahan karst terbentuk karena batuan muda dilarutkan dalam air dan membentuk lubang-lubang. Tentang alam karst ini terutama terjadi pada wilayah yang tersusun oleh batu gamping yang mudah larut dan batuan dolomit atau gamping dolomit. Bentuk lahan asal solusional atau pelarutan biasa dikenal dengan bentuk lahan karst. Bentuk lahan karst termasuk bentuk lahan yang paling penting dan banyak pula ditemukan di Indonesia. Benang alam ini terutama memperlihatkan lubang-lubang membulat atau memanjang, gua-gua, dan bukit-bukit yang berbentuk terucut. Di sini disajikan gambar mengenai fenomena alam, yaitu terdapat bentukan lahan karst yang bersebelahan langsung dengan bentuk lahan marin. Nah, pada gambar tersebut terlihat kenamakan alamnya, diantaranya terdapat gisik pantai, bukit karst, dan dataran karst. Pada gambar tersebut, gisik pantai bersebelahan langsung dengan bukit karst, maka bukit karst yang berhadapan langsung dengan bibir pantai tersebut, bila dilihat secara langsung atau di zoom lebih dekat, maka akan terlihat bentukan lahan marin seperti bentukan cliff yang ada di tebing bukit tersebut. Bentuk lahan denudasional. Apa itu bentuk lahan denudasional? Bentuk lahan denudasional atau yang biasa disebut dengan penelanjangan merupakan kesatuan dari proses pelapukan gerakan tanah secara erosi dan kemudian diakhiri oleh proses pengendapan. Semua proses pada batuan baik secara fisik maupun kimia dan biologi, sehingga batuan menjadi desintegrasi dan dekomposisi. Bentukan yang terbentuk oleh proses denudasional terbentuk oleh proses gradasi yang di dalamnya terdapat 2 proses, yaitu proses agradasi dan proses degradasi. Proses agradasi adalah berbagai proses sedimentasi dan pembentukan lahan baru sebagai material endapan dari proses degradasi. Sedangkan proses degradasi sendiri adalah proses hilangnya lapisan-lapisan dari permukaan bumi. Proses degradasi adalah proses yang paling dominan.
Secara geomorfologi, dari bentukan denodasional ada 8 macam. Yang pertama, pegunungan terkikis, perbukitan terkikis, bukit sisa, bukit terisolasi, dataran nyaris, lereng kaki. Bentuk lahan yang terakhir adalah bentuk lahan aeolin. Apa itu bentuk lahan aeolin? Bentuk lahan aeolin adalah kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat proses angin. Bentuk lahan asal proses aeolin ini dapat berbentuk dengan baik jika memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya material berukuran pasir halus hingga pasir kasar dengan jumlah yang banyak. Yang kedua, adanya periode kering yang panjang dan tegas. Yang ketiga, adanya angin yang mampu mengangkut dan mengendapkan bahan pasir tersebut. Yang keempat, gerakan angin tidak banyak terhalang oleh vegetasi maupun objek yang lain, sehingga pada bentuk lahan aeolin ini jarang ditemukan beberapa objek tumbuhan. Satuan bentuk lahan ini diantaranya adalah gumuk pasir barcan, paralel, parabolik, hingga lidah dan transversal. Bentuk lahan aeolin ini dapat kita temui di Indonesia, yaitu di gumuk pasir di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Lahan aeolin yang pertama ada barcan, yang kedua ada transfer, yang ketiga merupakan star, terus ada parabolik dan linear. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari macam-macam bentuk lahan di permukaan bumi. Nah, di sini akan menyajikan sebuah video tentang bentuk lahan aeolin. Mari kita simak. Bagaimana tentang penjelasan di atas? Menarik bukan? Nah, di sini ada beberapa contoh latihan soal mengenai materi geomorfologi. Ini merupakan contoh materi kelas 10 yang sering keluar pada ujian nasional. Pada soal tersebut ditanyakan ciri tipe gunung api Hawaii, ditunjukkan oleh angka. Nah, penjelasannya adalah gunung api tipe Hawaii memiliki ciri yang pertama merupakan tipe gunung api perisai. Yang kedua, lavanya berbentuk basal. Yang ketiga, terbentuk di tengah lautan. Karena pada tipe Hawaii ini dikenal dengan wilayah pantai, sehingga pada pertanyaan tersebut dapat diketahui jawabannya C, 1, 2, dan 3. 1 itu lava tipe basal, yang kedua terbentuk di tengah lautan, yang ketiga berbentuk perisai, sehingga jawabannya merupakan C. Contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua disajikan fenomena seperti meander, gosong pasir, oxbow, dan delta. Nah, pada pertanyaannya adalah fenomena di atas muncul karena pengaruh. Nah, pembahasannya bila ada meander, gosong pasir, oxbow, delta, ataupun tanggul alam, maka pada ciri-ciri tersebut merupakan bentuk lahan dari bentuk lahan fluvial, sehingga jawabannya adalah A, erosi fluvial, karena merupakan salah satu pengaruh dari erosi fluvial. Tips untuk menghafal materi bentuk lahan di permukaan bumi dengan mudah adalah yang pertama, adik-adik mengamati keadaan di sekitar kalian. Bila di sana terdapat bukit kapur, nah maka bentuk lahan itu termasuk bentuk lahan kars. Bila di sekitar adik-adik terdapat bentuk lahan gunung api, maka bentuk lahan tersebut dikatakan sebagai bentuk lahan vulkanik. Kalau
adik-adik menemukan bentuk lahan seperti pantai, sungai, rawa, maka daerah tersebut merupakan daerah bentukan lahan fluvial. Sekian, terima kasih. Bagaimana penjelasan video di atas? Menarik bukan? Mudah-mudahan video di atas dapat menjadi media belajar buat adik-adik semua ya. Semoga adik-adik semua dapat memahami apa itu bentuk lahan yang ada di permukaan bumi dan di sekitar kita. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.